Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan ke haribaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari Majelis Studi Dakwah Terapan kali ini menyajikan sebuah program dalam format podcast. Ya, podcast namanya ya. Tema besarnya adalah Baiti Jannati, meraih berkah, bahagia dan surga. Baiti Jannati, mencari solusi. Nah, untuk lebih mendalamnya atau lebih akrabnya, kami di sini ingin bertaaruf terlebih dahulu, terutama dari saya dulu. Saya adalah Muhammad Arifin Purba, lahirnya di Medan, kemudian setelah tamat SMP melanjutkan ke Pondok Pesantren Mustafawiyah Kapolri Selatan, Sumatera Utara. Kemudian hijrah ke Jakarta, kuliah S1 di Atta-Hiriyah Kampung Melayu, S2-nya di UIN. Kemudian ikut juga lembaga dakwah Al-Azhar, pembimbing haji dan umroh. Nah, kemudian mengisi khutbah, tausiah, kemudian juga ada pelatihan sholat dan sebagainya. Nah, bersama kita di sini ada juga Ustadz Suryadillah. Insya Allah coba nanti beliau akan bertaruh kepada kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Suryadillah. Mana latar belakang saya pendidikan umum di sebuah universitas negeri Jakarta, bimbingan konseling, di mana hari-hari saya beraktivitas membantu umat mencarikan sebuah solusi, terutama di bidang masalah keluarga dan pasutri, terkadang juga di bidang kesehatan dan juga masalah pendidikan anak-anak. Mudah-mudahan dengan adanya media ini kita bisa saling bertawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr, saling menasihati dan kesabaran dan kebaikan, dan juga mencarikan sebuah solusi dari setiap persoalan rumah tangga dan keluarga kita. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita mulai saja diskusi kita pada malam hari ini. Ya, tema kita adalah solusi agar pasutri kembali saling mencinta. Yang gitu saja. Insyaallah. Oke. Nah, perkawinan bukanlah sekedar perjanjian dan kontrak perdata biasa, tetapi ia adalah satu ikatan lahir batin yang agung antara pria dan wanita sebagai suami istri. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan mitsaqan ghalizah, dengan tujuan ingin membentuk keluarga yang sakinah, tentram lahir batinnya, bermodalkan mawaddah dan rahmah. Namun tidak mudah untuk mencapai sakinah tersebut. Ya, seiring berjalannya waktu, banyak bermunculan konflik di rumah tangga yang dilatar belakangi oleh beberapa hal, ya, sehingga pertengkaran terjadi. Kemudian akhirnya ada yang ingin sampai bercerai padahal anak-anak sudah besar dan seterusnya. Meskipun bercerai itu sebetulnya sesuatu yang halal, tetapi disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, an Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul halal ila Allah at-talaq. Rasulullah bersabda,
yang paling dimurkai oleh Allah perkara yang halal itu adalah mentalak. Nah, jadi oleh karena itu bersama kita di sini ada Ustadz Suryadillah yang memang pakarnya pasutri. Nah, jadi kita akan mendapatkan penjelasan lebih rinci. Nah, bagaimana agar sebuah rumah tangga itu yang tadinya ingin bercerai bisa kembali utuh dan bahagia. Nah, ini Ustaz. Jadi kita akan bahas itu saja. Nah, untuk itu dipersilakan kepada Ustaz untuk memberikan penjelasan. Silakan Ustaz. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sebuah keluarga, rumah tangga, ataupun pasangan pasutri, pasti ada yang namanya kerikil-kerikil rumah tangga, ada namanya lika-liku, ada masa-masa suka dan duka. Namun diharapkan sesuatu yang tidak diinginkan masuk pertengkaran, apalagi sampai perceraian, sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus sedemikian rupa kita hindarkan dan mencari sebuah solusi bagaimana menyatukan kembali, mengikat asa yang putus tersambung kembali, dan juga bagaimana menumbuhkan rasa cinta antara suami dan istri. Maka bagi pasangan suami istri ataupun yang ingin menikah, paling tidak harus diawali dengan amal dunia, niat yang baik untuk menikah karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Dengan niat yang baik, maka segala sesuatunya karena Allah, insya Allah tidak akan mudah terjadi yang namanya pertengkaran atau perceraian. Ada sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu indah, yang menggambarkan pasangan suami istri di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Sungguh indah. Mereka adalah pakaian bagimu dan dirimu adalah pakaian bagi mereka. Apa maksudnya? Seorang suami adalah pakaian untuk istrinya, dan seorang istri adalah pakaian untuk suaminya. Makna pakaian begitu dalam, begitu luas dan indah. Pakaian untuk menutup aurat, berarti saling menutupi kekurangan satu sama lainnya. Pakaian juga saling menghangatkan, yaitu saling menjaga kasih dan sayang. Dan pakaian juga adalah alat untuk saling melindungi, membantu segala kekurangan dan menyempurnakan segala apa yang dibutuhkan. Begitupun dengan hadis Rasulullah SAW. Kalau tadi ayat Allah yang begitu indah, ini ada hadis Rasulullah SAW begitu indah juga, yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita salihah. Kalau kemilaunya harta dunia, emas, mobil mewah, rumah mewah, itu adalah sesuatu yang menakjubkan, ternyata ada yang lebih indah dan lebih menakjubkan, yaitu istri salihah. Kalau dunia di luar sana mungkin nikmatnya indah dan bahagia di sesaat, tapi ketika memiliki istri salihah, nikmatnya setiap saat. Subhanallah wa bihamdihi. Nanti kita akan lanjut bagaimana cara untuk menyatukan sesuatu yang putus dan menumbuhkan cinta, kasih sayang antara suami dan istri. Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian, tentu setiap keluarga mendambakan sebuah keluarga yang betul-betul tenang. Suami, istri, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Ya, pantaslah yang Nabi sebutkan, baiti jannati, rumahku adalah surga.
Jadi ada upaya seorang suami untuk menjadikan rumah tangga itu surga bagi istri dan anak-anaknya. Dan ada upaya seorang istri menjadikan rumah tangga itu surga bagi suami dan anak-anaknya. Dan ada upaya dari anak-anak untuk menjadikan surga itu bagi kedua orang tuanya. Nah, di antara modalnya supaya keluarga itu betul-betul sakinah, tentram lahir batinnya. Nah, di sini Ustaz ada cara-cara ya dalam memupuk cinta itu, Ustaz. Nah, jadi cara-caranya ini Ustaz ini harus dijabarkan nih supaya nanti bisa diterapkan oleh keluarga kita kaum muslimin. Kalau kaum muslimin nanti keluarganya sakinah, tentram, aman, luar biasa itu. Rahmat Allah turun ke muka bumi. Nah, silakan Ustaz, bagaimana cara-caranya untuk memupuk rasa cinta itu, Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada 17 cara bagaimana caranya memupuk sesuatu yang putus tersambung kembali, memupuk udarnya rasa cinta menjadi kasih sayang yang luar biasa. Yang pertama, satu sama lainnya paling tidak saling memandang dari sisi kebaikannya, memandang dari sisi kelebihannya. Karena kalau kita memandang jeleknya pasangan kita, pasti enggak tenang. Pasti sesuatu yang memuakkan. Tapi cobalah pandang dari satu sisi kebaikannya. Tidak mungkin manusia itu selamanya buruk ataupun memiliki seluruhnya buruk. Pasti ada sisi baik dan buruknya. Maka pandanglah dari setiap sisi-sisi yang baiknya, maka yang tampaknya adalah kebaikan-kebaikan pasangan kita. Kebaikan suaminya apa, kebaikan istrinya apa. Kalau memandang kebaikan satu sama lainnya, maka satu sama lain saling terpupuklah cinta yang terputus tali. Masya Allah, luar biasa. Jadi dengan demikian Ustaz, kepada pasangan kita memang kita harus selalu mengingat baiknya ya. Karena kalau kita melihat jeleknya, justru nanti yang timbul itu tidak kasih sayang, jadi kebencian. Betul. Sementara kebencian itu adalah racun. Kalau kita miara benci dalam kolbu kita, berarti kita meracuni hati kita. Ya. Nah, otomatis itu tidak ada sakinah di rumah tangga yang luar biasa. Rendah rumah tangga. Rendah rumah tangga yang luar biasa. Jadi yang pertama itu adalah selalu ingat sisi positifnya. Jadi begitu terjadi sedikit pertengkaran, ingat, walaupun istriku itu orangnya suka ngomel, tapi ada satu hal yang tidak bisa kulupakan dari dia. Walaupun suamiku itu begitu orangnya, tapi ada satu hal yang tidak bisa aku lupakan dari dia. Subhanallah. Nah, itu yang pertama dari Ustaz. Nah, sekarang yang kedua ini bagaimana Ustaz? Langkah yang kedua, silakan. Yang kedua, untuk memupuk rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, sudah tentu harus memiliki akhlak yang mulia, saling menghargai segala kekurangan satu sama lain. Kalau tadi yang pertama menunjukkan, memandang dari sisi kebaikannya, dan yang kedua menghargai kekurangannya. Karena tidak mungkin manusia itu sempurna, pasti ada sisi baik dan sisi buruk. Baiknya kita pandang untuk menjadikan kasih sayang, buruknya kita hargai, itu adalah sebagai penyempurna pasangan hidup suami istri. Mudah-mudahan kalau kita saling menghargai segala kekurangan dengan akhlak yang mulia, dengan panggilan-panggilan yang baik, maka akan tumbuh benih-benih cinta kembali. Maka mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari pertengkaran, apalagi perceraian. Nah, yang kedua ini luar biasa Ustaz, menghargai dan berakhlak terpuji. Jadi berusahalah sebagai suami istri itu saling menghargai sekecil apapun. Misalnya itu saja kali lagi makan, keasinan ya, atau begitu kita makan kata suami, ini kok asin ya, kata istri datang, coba dicoba, ternyata enggak kok. Iya, coba lagi. Wah, semenjak kamu di sini jadi enggak, rasa jadi enak gitu. Nah, itu kan menghargai namanya. Luar biasa. Berakhlak yang terpuji juga seperti itu. Ya, jadi masing-masing menjaga akhlak.
ya masing-masing menjaga akhlak antara suami dan istri. Luar biasa ini. Yang ketiga Ustaz, nah silakan Ustaz, bagaimana cara kita ini supaya keluarga itu betul-betul sakinah? Ketiga, silakan. Dan yang ketiga, untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang hubungan suami istri adalah menjaga komunikasi yang baik. Sesuatu hal pertengkaran itu terkadang karena komunikasi. Salah komunikasi bisa salah persepsi. Salah persepsi maka akan salah sangka apa yang ada di pikiran kita. Makanya jagalah komunikasi yang baik dengan kata-kata yang baik, kalimat-kalimat yang baik. Jangan pernah panggil dengan panggilan yang buruk. Sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan memanggil istrinya dengan panggilan yang baik-baik seperti Humairah yang kemerah-merahan. Apalagi kalau kita menjaga komunikasi antara suami dan istri kita dengan panggilan yang indah, misalkan duhai bidadariku, duhai kakanda, duhai pangeran, subhanallah, maka komunikasi yang baik itu menjadi satu anugerah yang indah, tumbuhnya kasih sayang yang pernah hilang. Yang sudah punya kasih sayang akan bertambah kasih sayang. Masya Allah, luar biasa. Jadi komunikasi ini juga menentukan rumah tangga itu sakinah atau tidak sakinah, Ustaz ya. Betul. Nah, oleh karena itu ya kadang-kadang jangan terlalu jujur ya berkomunikasi kepada pasangan. Misalnya mentang-mentang ya istrinya hitam dipanggil hitam, sini hitam, nah, nggak boleh itu. Nanti istri juga manggil apa gel, kebetulan suaminya bawa gel. Itu terlalu jujur namanya. Jadi usahakanlah panggilan yang baik seperti yang saya sampaikan tadi. Rasulullah itu memanggil dengan panggilan ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Kenapa? Karena Aisyah itu kalau marah pipinya makin merah. Wah, subhanallah. Nah, cara selanjutnya Ustaz nih, yang keempat, apa ini kira-kira itu? Yang keempat, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk senantiasa murah senyum. Wajhun malihun, walisanun fasihun. Kata-kata yang santun. Sungguh indah. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk saling menjaga, menghargai, dan menumbuhkan kasih sayang. Murah senyum, siapapun pasti merasa dihargai dan merasa bahagia ketika berjumpa dengan siapa saja. Apalagi pasangan kita. Suami pulang lelah kerja, datang istrinya dengan murah senyum, hilang dan gugur rasa lelahnya. Apalagi dengan panggilan-panggilan yang santun. Ketika suaminya pulang karena dagangannya tak laku atau sedikit untungnya, maka suaminya diberikan sebuah motivasi yang indah dari kata-kata yang santun, yaitu, abang, kalau dagang hari ini rugi atau belum laku, maka bersabarlah, mudah-mudahan besok kita akan dapat untung lebih. Mudah-mudahan Allah berikan karunia yang lebih. Istri yang baik dengan kalimat-kalimat yang santun, suami yang lelah, letih, membanting keringat, maka rasa lelah dan letih itu akan hilang. Wajah yang murah senyum, kata-kata yang santun akan tumbuh kasih sayang. Sangat luar biasa kalau kita amalkan, maka keluarga kita akan terpupuk sakinah mawaddah warahmah. Masya Allah, luar biasa ini Ustaz. Jadi senyum ini juga merupakan salah satu cara bagaimana agar keluarga itu sakinah. Betul. Benarlah sabda Rasulullah, tabassamuka liwajhi akhika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Apalagi kepada istri atau istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Jadi senyum itu ya bisa menimbulkan rasa saling mencintai. Beda kalau merengut istilahnya ya, manyun, wah itu sudah pulang kerja capek disambut dengan merengut, wah capeknya berkali-kali, Masya Allah. Nah selanjutnya Ustaz, silakan Ustaz, apa ini cara selanjutnya? Poin yang keenam, untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri adalah saling percaya dan menjaga kepercayaan satu sama lainnya. Bagaimana mungkin rumah tangga akan tenang kalau salah satu di antara pasangan saling curiga mencurigai? Cemburu itu boleh bagian dari kasih sayang, tapi cemburu berlebihan
itu akan menimbulkan ketidakpercayaan. Maka saling mencurigai adalah sesuatu yang sangat berbahaya di dalam berumah tangga atau hubungan positif. Percayakan pasangan kita ketika suami keluar berangkat mencari nafkah. Tugas seorang istri adalah mendoakannya, minta sama Allah, ya Rabb, jagalah suami hamba, jagalah suami hamba dalam kebaikan dan mencari nafkah. Maka dalam rangka menjaga kepercayaan, iringi dengan doa yang terbaik untuk suami. Begitupun setelah saling percaya, maka saling menjaga kepercayaan. Ujian di rumah tangga, apalagi di luar sana, sangat luar biasa. Bukan hanya laki-laki yang diuji dengan wanita, wanita pun diuji oleh laki-laki. Satu sama lainnya saling mendapatkan ujian rumah tangga. Maka dengan saling menjaga kepercayaan dan menjaga percaya itu sendiri, insya Allah benih-benih cinta dan kasih sayang tetap terjaga. Nah, saling percaya dan menjaga kepercayaan, apalagi di era digital sekarang luar biasa ini, Penuh fitnah ya, kadang-kadang ikut reuni, ketemu mantan, nah kemudian akhirnya tukaran nomor, nah kemudian akhirnya itu HP-nya dibikin password, itu kode sehingga nggak bisa dibuka. Kadang-kadang mencurigakan sampai dibawa HP itu ke kamar mandi kalau takut dibuka. Nah itu kalau sudah begitu itu keluarga itu jauh dari sakinah. Luar biasa. Mudah-mudahan ya keluarga kita semua ini terhindar dari yang seperti itu. Nah selanjutnya Ustaz, silakan. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin ketujuh dalam merangkai cinta dan kasih sayang pasangan suami istri adalah watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Saling menasehati dalam kebaikan, kebenaran, dan juga saling menguatkan dalam kesabaran. Sudah tentu tadi dikatakan di awal, setiap pasangan pasti ada kelebihan dan kekurangannya, pasti ada salahnya dan juga pasti ada benarnya. Ketika pasangan kita melakukan satu kesalahan, baik istri ataupun suami, maka hendaklah saling mengingatkan dan juga menasihati. Sudah tentu dengan nasihat yang terbaik, nasihat yang lembut, nasihat yang indah, apalagi dengan sebuah basa-basi lucu-lucuan yang tadinya harusnya marah, maka menjadi mesra karena nasihatnya begitu indah dan luar biasa. Saling menasehati dalam kebaikan, ya, karena memang manusia tidak ada yang sempurna, Ustaz. Ya. Suami punya kelebihan tapi tidak luput dari kekurangan. Istri juga punya kelebihan tapi tidak alpa dari kekurangan. Nah, oleh karena itu, ya, terkadang suami menasihati istri, tapi terkadang pun suami harus siap mendapat nasihat dari istri. Karena hakikatnya suami istri adalah partner. Ya. Nah, luar biasa, Ustaz. Nah, selanjutnya nih, apa cara selanjutnya agar sekeluarga bisa sakinah? Silakan, Ustaz. Poin ke-8, ketika tadi saling menasihati dalam kebaikan, maka poin ke-8 adalah saling memaafkan. Ini luar biasa. Ketika saling menasihati karena ada satu kesalahan, maka ketika melakukan kesalahan, baik sengaja atau tidak sengaja, maka saling memaafkan. Ketika pasangan suami istri saling meminta maaf, siapapun yang salah duluan, maka seyogyanya meminta maaf duluan. Kalau pasangan suami istri sudah saling memaafkan, maka dia akan belajar memaafkan satu sama lain. Tidak mungkin kita bisa memaafkan orang lain kalau tidak dimulai dari diri kita. Maka lakukan hal yang baik dari kita, tidak binafsi, maka akan dicontoh oleh pasangan kita. Hakikatnya pasangan itu adalah cermin dari diri kita. Kalau kita yang mau belajar memperbaiki diri, maka pasangan kita pun insya Allah akan belajar memperbaiki. Nah, saling memaafkan jika ada kesalahan. Nah, ini luar biasa nih, Ustaz. Saling memaafkan ya. Karena bukanlah seorang suami yang baik yang selalu menonjolkan kehebatan istrinya.
bukanlah seorang istri yang baik selalu membesar-besarkan kelebihan suaminya. Tetapi suami yang baik adalah yang bisa memaafkan kekurangan istrinya. Istri yang baik adalah istri yang mampu memaafkan kealpaan suaminya. Nah, andai kata ini dimiliki dan diamalkan oleh setiap keluarga muslim, insya Allah keluarga kita akan sakinah. Amin. Insya Allah. Nah, ada selanjutnya lagi Ustaz, silahkan. Ya. Apa selanjutnya? Dan poin yang ke-9, antara suami dan istri harus menjaga untuk saling membentuk kumpul bersama. Bahasa indahnya adalah quality time. Dibuat sebuah jadwal, atau sebulan sekali, atau sepekan sekali, bahkan setiap hari bisa dilakukan. Bagaimana caranya? Quality time. Mungkin hari-hari suami kita sibuk mencari nafkah, atau sang istri sibuk dengan rumah tangga dan mengurus anak-anaknya, tapi harus ada satu momen, walaupun hanya sesaat, quality time itu harus dibangun. Kalau istilah dalam Islam adalah ada saatnya kita bertafakur, ada saatnya kita bermuhasabah. Begitupun antara pasangan suami istri, tentukan satu waktu, saling menasihati, saling memotivasi, saling menguatkan, saling menyemangati. Nah, hari-hari yang hilang karena kesibukan masing-masing, tapi dengan satu momen saling menasihati, saling memotivasi, menjadi kualitas waktu perjumpaan yang begitu indah. Nah, ini nih yang menjadi problem di akhir zaman ini. Karena suami sibuk, Ya, istri juga ada yang sibuk. sama wanita karir. Iya, sama-sama wanita karir dan sama-sama berkarir. Sehingga kadang-kadang tidak ada waktu untuk keluarga, tidak ada waktu untuk anak dan seterusnya. Masing-masing sibuk dari Senin sampai Jumat, begitu terus. Nah, jadi oleh karena itu, kalau orang zaman dulu, saya masih rasakan dulu, itu kalau maghrib itu harus kumpul semua di rumah, makan bersama. Nah, tapi zaman sekarang kayaknya sulit. Apalagi ngaji bersama Ketika itu. Nah, ini Ustaz yang harus kita renungkan bersama untuk keluarga kita di akhir zaman ini ya. Nah, baik, selanjutnya apa ini Ustaz? Saudara punya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang ke-10, bagaimana cara yang membangun kasih sayang antara hubungan suami dan istri, yaitu dengan cara menjaga perasaan satu sama lainnya. Dari poin pertama sampai ke-9, tadi sudah dijelaskan bahwa satu sama lainnya pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihan, pasti ada kesalahan. Begitupun dengan cara menasihati yang baik, menjaga perasaan itu sangat penting. Dengan sebutan-sebutan yang baik, itu juga penting yang tadi dikatakan oleh Ustaz kita. Jangan terlalu jujur, mentang-mentang open dipanggil itu, mentang-mentang pendek dipanggil pendek. Menjaga perasaan itu sangat penting dalam berumah tangga. Bahkan dibolehkan dalam agama berbohong demi kebaikan dan kebenaran. Menjaga perasaan satu sama lainnya. Kalau suami melakukan kesalahan di depan banyak orang, jangan langsung menegur pada saat itu. Begitupun sebaliknya, menjaga perasaan berarti menjaga aib kita. Aib suami, aib istri, aib suami. Saling menutupi sebagaimana seperti pakaian tadi. Maka menjaga perasaan adalah modal juga untuk tumbuhnya kasih sayang. Bahkan akan sangat berterima kasih ketika menegurnya sedang berdua. Terima kasih Bunda, terima kasih Ayah. Tadi sudah diingatkan, tapi diingatkannya bukan di luar sana, di dalam rumah kita. Subhanallah wa bihamdihi. Perasaan ini perasaan kan kaitannya dengan kolbu Ustaz ya. Iya. Dengan kolbu, dengan jiwa. Nah, untuk bisa menjaga perasaan pasangan, harusnya memang masing-masing pasangan ini juga harus menata kolbu. Dan nanti kapan-kapan kita akan fokus tentang membahas bagaimana kolbu ini, bagaimana jiwa itu Ustaz. Baik ya. Nah, agar betul-betul bisa kita jaga perasaan masing-masing pasangan tersebut. Oke, baik sahabat-sahabat, kita lanjutkan sekarang yang selanjutnya.
Poin yang ke-11, kalau tadi menjaga perasaan menutupi keburukan pasangan kita, maka pasti ada juga kelebihan pasangan kita. Ketika pasangan kita ada satu kelebihan, sesuatu yang menyenangkan, maka poin yang ke-11 adalah saling menghibur dan saling memberikan hadiah. Minimal sebuah kejutan indah untuk pasangan kita, minimal dengan sebuah luka indah untuk pasangan kita. Bahkan hadiah-hadiah yang lain sesuai dengan kemampuan. Tidak harus mahal hadiah itu, tapi sesuatu yang bisa menyenangkan tulus dari pasangan kita. Saling menghibur, saling memberikan hadiah ketika lagi sakit, ketika lagi lemah, ketika lagi jatuh, maka dihiburlah, diberi hadiah, maka semangat lagi pasangan kita. Karena pasangan kita sejatinya adalah diri kita. Subhanallah wa bihamdihi. Nah, memberi hadiah kepada pasangan ini jarang-jarang ini ya, orang bisa mengamalkan. Misalnya pasangan kita itu hari lahirnya, katakan, walaupun memang tidak ada sunnahnya untuk memperingati hari ulang tahun, tetapi dalam rangka untuk menyenangkan, ya Itu sunnah. ya secara diam-diam kita berikan sesuatu, kita berikan ini hadiah untuk kamu, bukankah hari ini hari lahirmu? Nah, jadi dengan memberikan hadiah seperti itu tentu akan menjadi lebih saling mencintai keluarga ini. Nah, mungkin ini yang kurang. Iya. Nah, Jarang terjadi. Oleh karena itu ya, coba kita terapkan. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan penjelasan dari Ustaz. Poin yang ke-12, satu sama lainnya saling mengenang masa-masa indah dan bahagia. Tidak mungkin sebuah pasangan tidak ada masa-masa indahnya, masa-masa bahagianya. Kalau tidak menemukan, cobalah ditemukan. Sangat disayangkan. Waktu awal ketemu bagaimana, ketika makan bersama, atau misalkan makan ditraktir sama teman, kemudian cinlok, kemudian ketemu di pengajian, atau masa-masa indah sebelumnya. Itu sebelum bertemu untuk menikah, apalagi setelah menikah. Biasanya awal-awal menikah seperti bulan madu itu adalah masa-masa indah, kenangan-kenangan yang indah, saling bercanda, itu harus memori diingat kembali. Kalau sedang bertengkar, ingat kebaikan pasangan kita dan ingat masa-masa indah dan bahagia, maka pertengkaran itu akan mudah reda. Kalau pertengkaran mudah reda, kebayang masa-masa indah dan bahagia, insya Allah kasih sayang akan tumbuh juga. Mengenang masa-masa indah ini, masa-masa indah ini bisa tadi sebelum pernikahan, masa-masa ta'aruf dulu, kenalan pertama, misalnya diajak setelah menikah lama ini demi untuk mengenang kembali, diajak ke terminal, setelah sampai baru cerita, bukankah kita dulu di sini pertama kali ketemu? Nah misalnya gitu kan, oh iya Pandangan pertama kita dulu. Nah jadi seperti itu, jadi itu semuanya adalah untuk lebih tumbuh rasa cinta antara pasangan suami istri. Nah, sama-sama sekalian kita lanjutkan sekarang penjelasan berikutnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin yang ke-13 adalah poin yang sangat penting, walaupun nanti ada beberapa poin lagi sampai 17. Poin yang ke-13 untuk menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang, supaya menumbuhkan sakinah mawaddah warahmah, satu sama lainnya saling menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling menjaga, menyempurnakan, memperbaiki ibadah satu sama lain. Hakikatnya kebaikan, kebahagiaan, bahkan keberkahan dalam rumah tangga Allah yang mencurahkan. Dan untuk dapat curahan rahmat Allah, berkah Allah, maka satu sama lainnya saling menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau suami belum sholat, diingatkan, begitupun istri. Kadang-kadang satu sama lain malas mengingatkan dalam kebaikan. Apalagi dibuat sebuah quality time, ada sholat berjamaah, ada makan bersama, ada hiburan bersama. Subhanallah,
saling menasihati dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam beribadah dan ketaatan. Itu modal yang paling utama. Karena hakikatnya Allah yang curahkan rahmat dan kasih sayang, dan modalnya adalah ketaatan. Nah, sahabat saling menjaga ibadah, saling menjaga ketaatan kepada Allah. Nah, ini yang artinya kan suami ngaji, istri juga harus ngaji juga, supaya sama-sama pemahamannya, frekuensi keimanannya, betul, sehingga masing-masing bisa saling menjaga. Karena pertengkaran itu karena kurang pengetahuan. Betul, betul Ustaz. Nah, oleh karena itu, ini penting nih sahabat-sahabat sekalian untuk diterapkan dalam sebuah rumah tangga. Baik, selanjutnya mari kita ikuti bagaimana penjelasannya agar sebuah keluarga ini menjadi keluarga yang betul-betul semakin sakinah. Poin yang ke-14, satu sama lainnya saling ridho, saling bersyukur, dan saling qanaah. Maksudnya apa? Ridho kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho mendapatkan suami dan istri yang sudah menjadi sah pasangan kita. Karena kalau bicara kekurangan sudah dibahas di awal, semuanya ada kekurangan. Kalau ridho dengan kekurangan dan kelebihannya, bersyukur atas nikmat Allah diberikan pasangan yang kita dapati, kemudian qanaah atas rezeki yang Allah berikan, maka satu sama lainnya saling berkasih sayang. Karena kalau tidak ridho, tidak bersyukur, tidak qanaah, maka akan selalu merasa kurang dan kurang dan kurang. Itu adalah salah satu benih-benih retaknya rumah tangga dan juga hilangnya kasih sayang. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ridho, syukur, qanaah ini secara makna berdekatan biasanya. Dan ini lagi-lagi adalah masalah qalbu. Jadi kalau qalbunya sudah tertata dengan benar, akan lahirlah ridho itu, akan muncullah ridho itu. Nah, akan muncullah syukur itu, akan muncullah qanaah. Qanaah itu merasa ya cukup semuanya, tidak ada kurang karena memang Allah sudah memberikan itu semua. Luar biasa. Ini semoga bisa kita terapkanlah dalam keluarga kita semua, Ustaz ya. Oke, baik sahabat-sahabat, kita lanjutkan sekarang yang berikutnya. Poin yang ke-15 adalah saling mendoakan dalam kebaikan untuk bersama. Suami mendoakan yang baik untuk istri, begitupun istri untuk suami, sebagaimana dicontohkan dalam agama kita. Doa yang sering kita panjatkan di setiap sholat kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Subhanallah wa bihamdihi. Saling mendoakan dalam kebaikan adalah bagian memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sesuatu yang tidak diinginkan. Menemukan cinta dan kasih sayang adalah rahmat Allah, diikatnya dengan sebuah doa, saling mendoakan. Nih sahabat-sahabat, saling mendoakan antara suami istri. Salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah itu adalah doanya istri kepada suami atau doanya suami kepada istri. Nah, ini saya merasakan ketika saya khutbah Idul Fitri atau Idul Adha, Ustaz. Itu kan saya khutbah, saya imam. Sementara sholat itu berbeda dia dengan sholat lain. Itu saya ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha itu lancar semua. Begitu selesai sholat itu, ternyata saya tanya istri saya, bagaimana tadi? Lancar ya? Lancar, alhamdulillah. Saya tadi berdoa untuk suamiku. Terima kasih saya. Jadi kadang-kadang ada bantuan. Iya, ada bantuan. Betul, luar biasa. Energi ya? Iya, ada teman itu Ustaz, dia lupa dia begitu takbir kedua langsung baca ayat. Banyak itu, banyak. Nah itu biasanya istrinya nggak berdoa di rumah gitu. Lebih parahnya istrinya ngedumel. Nah, apalagi istri mendoa, makin kacau lagi ke depan. Maka mereka itu sahabat-sahabat sekalian, ayo saling mendoa antara suami dan istri. Nah, selanjutnya kita ikuti. Poin yang ke-16 untuk menjaga hubungan baik antara pasangan suami istri adalah saling menjaga kebersamaan saat ibadah, sholat,
ngaji, makan bersama, liburan bersama, santai bersama. Tapi mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, Ustaz. Iya. Karena zaman sekarang subhanallah, ini udah masing-masing. Coba perhatikan, dalam satu ruangan saja udah sibuk dengan gadgetnya masing-masing, sibuk dengan handphone yang masing-masing. Jarang tegur sapa, komunikasi tidak terbangun, bahkan acaranya juga masing-masing. Maka ini adalah titik-titik keretakan rumah tangga. Lama-lama kalau dibiarkan menjadi hampa, dan ini sangat bahaya. Maka mulailah dari hal yang kecil, makan bersama, sholat berjamaah, ngaji berjamaah, liburan bersama-sama, ada quality time, handphone ditaruh semuanya, saling ngobrol, saling mengingatkan, hanya satu sama lainnya. Bagaimana ayah di kantor, bagaimana guna mengurus anak-anak kita. Subhanallah, kebersamaan ini sangatlah penting. Kalau dibangun, dipupuk, maka tidak ada yang bisa menggoncang rumah tangga kita. Ujian dari luar adalah ujian yang sedikit saja, tapi yang paling besar ujian dalam rumah tangga yang datangnya antara pasangan suami dan istrinya. Masya Allah, saling menjaga kebersamaan suami istri, juga kalau yang sudah punya anak, wah ini luar biasa ini. Jadi memang dalam sebulan itu harus disiapkan waktu untuk bersama, Ustaz. Betul. Misalnya makan kemana bersama, Betul. Liburan. itu dia. Untuk menyatukan kasih sayang. Iya, itu dia. Atau kalau anak-anak yang satu pesantren, yang satu kuliah, ya berdua lah suami istri boncengan Ya. motor. Honeymoon lagi. Iya, seperti itu. Ya supaya apa? Supaya terbangun lagi. Nah, insya Allah, Masya Allah. Nah, baik sahabat-sahabat. Nah, sekarang kita ikuti ini sekarang penjelasan yang terakhir, Ustaz. Betul. Silakan. Saudara punya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang ke-17 adalah poin yang terakhir untuk pertemuan kita hari ini. Sebetulnya banyak sekali. Apa poin yang ke-17? Untuk menumbuhkan rasa kasih sayang, yaitu saling bercanda, tapi candanya dalam kebaikan. Sebagaimana Rasulullah juga bercanda dengan para istri-istrinya. Ini harus kita mulai. Bercanda bukan untuk menyinggung, bercanda bukan untuk menyakiti, tapi bercanda untuk kebaikan-kebaikan. Satu contoh misalkan, Bunda, masakanmu luar biasa. Sini kita makan bersama, coba cicipin. Ternyata asinnya luar biasa. Iya. Oh ayah bisa aja nih, bilang aja asin. Nah, bercanda ini yang tadinya harusnya emosi menjadi tidak emosi, Iya. karena cara bercanda yang santun. Nah, setelah bercanda, saling bermesraan. Ini ada kaidah di dalam agama kita, sering-seringlah mencium kening istri, dan istri mencium tangan suami, izin dan pamit kalau mau pergi kemana-mana dari rumahnya. Bahkan sering-seringlah berpelukan, saling mendoakan, saling bersolawat satu sama lainnya. Bermesraan itu sangat luar biasa, menunjukkan kasih sayang yang Allah mudahkan dari doa-doa kita dan salawat-salawat kita. Dan yang terakhir adalah ada waktu ketika suami dan istri hidup bersama, maka dalam bahasa kerennya pillow talk, yaitu ngobrol di atas bantal gitu, Ustaz. Ngobrol di atas bantal maksudnya apa? Mungkin sebelum tidur ada obrolan-obrolan kecil yang saling mengingatkan, memotivasi, juga menghibur satu sama lain, termasuk bercanda tadi. Maka benih-benih cinta terus tambah, dan terus tambah, sehingga kasih sayangnya terus terjaga sampai nenek kakek, bahkan sampai yaumil akhirah, masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama. Subhanallah. Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian, luar biasa ini ya. Jadi saling bercanda, bermesraan, kemudian di tempat tidur juga ada obrolan-obrolan kecil. Yeah. Nah itu semua adalah untuk membangkitkan dan menumbuhkan rasa cinta Dan kasih sayang antara pasangan suami istri. Karena kalau sudah pasangan suami istrinya itu terjalin, akur, nanti insya Allah akan dilihat oleh anak-anak, betul, akan menyebar kepada anak-anak. Luar biasa, Masya Allah. Nah, oleh karena itu
hendaknya suami istri dan keluarga itu harus punya tekad, harus punya keinginan untuk masuk surga bersama keluarga, Ustaz. Iya. Karena Allah sudah memberikan informasinya kepada kita dalam surah Ar-Ra'd ayat 23. Allah berfirman, Jannatu 'adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden. Nah, mereka memasukinya. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang soleh. Ini syaratnya, Ustaz. Orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak cucu mereka. Jadi kalau istri, suami, anak cucu soleh, maka nanti masuk surga bersama-sama dengan surga. Itulah harapan kita. Makanya kita ini, Ustaz, ya, insya Allah dalam podcast ini kita ada rencana. Nanti ya siapa ini bagi sahabat-sahabat atau bagi masjid, bagi lembaga yang mau mengadakan pelatihan, daurah tentang bayi di Jannati, tentang keluarga yang bagaimana sakinah mawaddah warahmah itu, silakan hubungi ke nomor landing text di bawah ini. Nanti kita akan follow up lah seperti itu. Nah, juga misalnya kalau mau konsultasi, Ustaz, ya, boleh silakan konsultasi lewat landing text di bawah ini, atau kalau mau konsultasinya bertemu, bertatap, ya, buat janji. Nah, oleh karena itu ini saya kira pertemuan kita kali ini, tapi kita minta kepada Ustaz untuk memberikan closing. Silakan. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam closing kali ini tentang bagaimana menemukan rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, saya teringat dengan sabda Rasulullah SAW yang begitu indah, yang berbunyi, "Akmalul mu'minin imanan ahsanu khuluqan wa khairukum li nisa'ihim." Sempurnanya iman seorang mukmin adalah akhlak yang mulia, dan sebaik-baik laki-laki berakhlak adalah akhlak terhadap wanita, terhadap ibunya, terhadap istrinya. Wanita akan menjadi seorang istri, istri akan menjadi seorang ibu melahirkan anak-anaknya. Baik buruknya sang anak tergantung pendidikan ibunya, dan baik buruknya seorang ibu atau seorang istri tergantung pendidikan suaminya. Maka kesimpulan untuk hari ini adalah bagaimana caranya berakhlak mulia antara pasangan kita. Kesimpulannya paling tidak 4 yang kita ambil. Yang pertama, wajhul malhun, murah senyum pada pasangan kita. Yang kedua, lisanul fasidun, kata-kata yang santun terhadap pasangan kita. Yang ketiga adalah qalbun salimun, hati yang selamat dari penyakit hati, iri benci, amarah, rasa benci, curiga, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, akhlak yang harus dijaga adalah ya'un zakhir, murah tangan, dermawan, saling memberi hadiah, saling sedekah. Dan insya Allah itu adalah akhlak untuk pasangan suami istri, supaya keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat sekalian, majelis studi dakwah Tarapan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, podcast kita kali ini dengan tema ya bagaimana solusi agar keluarga itu lebih saling mencintai, sudah kita sama-sama saksikan. Insya Allah nanti pada episode berikutnya kita akan bertemu pada tema yang lain pula. Sekali lagi tadi yang ingin berkonsultasi silakan hubungi nomor di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.